Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Novita Noprianti dengan NPM 1811080155. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu learner atau lambat belajar menurut beberapa ahli. Istilah slow learner atau yang biasa disebut lambat belajar menurut Oxford Advanced Learners Dictionary berasal dari dua kata, yaitu slow dan linear. Istilah slow mengandung arti not clever, no quick to learn, finding things hard to understand. Sedangkan linear sendiri mengandung arti a person who is finding out about the subject or how to do something. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, slow learner adalah pembelajaran yang tidak pandai dan kurang cepat dalam memahami pembelajaran. Bird tahun 1997 dalam Bala dan Road tahun 2004 memberi istilah backward atau slow learner, itu siswa yang tidak mampu bekerja sesuai dengan kelompok usianya. Sementara itu, Kids dalam Bala dan Road tahun 2004 menggunakan rate of learning atau indikator kemampuan belajar sebagai dasar mengidentifikasi siswa lambat belajar, karena menurutnya slow learner given atau berbakat dan siswa yang berkemampuan rata-rata hanya dapat diklarifikasikan berdasarkan kemampuan belajarnya atau rate of learning. Menurut Crick dalam Bala and Road tahun 2009 yang sangat tidak setuju apabila slow learner disamakan dengan mentality retarded atau tunagrita, karena bagaimanapun siswa slow learner masih mampu mencapai keberhasilan dalam belajarnya meskipun dengan kemampuan belajar yang lambat dan tidak secepat siswa rata-rata normal. Pengertian siswa lambat belajar atau slow learner juga dijelaskan dalam Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengajaran Departemen Pendidikan Nasional 2007 bahwa slow learner anak yang mempunyai keterbatasan intelektual dengan IQ rata-rata di bawah anak-anak normal. Saya akan menjelaskan tentang pengertian slow learner. Menurut Becker, slow learner atau lambat belajar adalah anak yang mempunyai kemampuan belajar di bawah rata-rata IQ dengan IQ 75-90. Anak slow learner atau lambat belajar adalah anak yang mempunyai kondisi fisik serta perkembangan yang sama dengan anak normal lainnya. Hanya saja, anak lambat belajar mengalami kelambatan. Misalnya, kemampuan berbicara dan berbahasa anak lambat belajar lebih lambat daripada anak seusianya. Baiklah, pembahasan selanjutnya ialah karakteristik lambat belajar atau slow learner. Anak yang mengalami slow learner memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak seusianya. Karena anak yang mengalami lambat belajar ini memiliki masalah atau gangguan dalam tumbuh kembangnya. Menurut Erikson, ciri-ciri anak lambat belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akademisnya. Pada umumnya, mereka kesulitan dalam belajar, membaca, menghitung, dan menulis. Selain itu pula, kesulitan dalam menentukan arah, waktu, dan ukuran. Karena ini merupakan proses pembelajaran yang membutuhkan kognisi yang cukup rumit. Kedua, ialah memiliki daya ingat yang rendah. Anak-anak dengan lambat belajar ini sangat mudah lupa terhadap apa-apa yang baru mereka pelajari. Maka dari itu, mereka membutuhkan waktu dan proses yang berulang-ulang ketika mempelajari suatu hal yang baru. Yang ketiga, anak lambat belajar mengalami kesulitan dalam bersosialisasi. Mereka sulit bersosialisasi dengan lingkungannya, terutama dengan teman-teman sebayanya. Biasanya, anak lambat belajar memiliki sifat yang pasif, minder, dan menarik diri dari lingkungannya. Menurut Hello, mengungkapkan program layanan bimbingan konseling yang dikembangkan bagi siswa lambat belajar mengacu pada karya
individu sebagaimana manusia seutuhnya sehingga menyentuh semua dimensi perkembangan kepribadian secara utuh. Teknik-tekniknya adalah 1. Pengembangan ranah kognitif atau intelektual. Pada pengembangan ini, guru diharapkan menyediakan rentangan pengalaman belajar yang luas serta dapat diamati atau nyata, pengolahan bahan dan tugas ajar secara khusus yang didasarkan pada kurikulum yang merupakan hal yang harus dilakukan guru dalam memberikan pelayanan optimal bagi siswa lamban belajar. Selanjutnya yang kedua, pengembangan ranah afektif. Pengembangan ini pembimbing diharapkan memahami pikiran dan harapan anak yang ada pada dirinya serta kemungkinan pemenuhan dalam sikap kehidupan kelompok. Yang ketiga, pengembangan ranah fisik. Pengembangan ini pembimbing diharapkan memberikan layanan yang dapat memberikan kemungkinan siswa memperoleh pengalaman memandu pada perkembangan berpikir dengan pengembangannya dan memberikan peran-peran yang sesuai di dalam kelompoknya. Yang keempat, pengembangan ranah intuitif. Pengembangan ranah intuitif ini fungsi intuitif merupakan fungsi yang terlibat di dalam pemunculan wawasan dan tindakan kreatif. Mengingat fungsi itu, maka layanan bagi siswa yang lambat belajar perlu memberikan pengembangan pengalaman yang mendorong untuk berimajinasi yang dapat diberikan untuk siswa yang mengalami slow learner atau lambat belajar, yaitu berupa layanan bimbingan, di mana menurut Heru Mugiarso ada beberapa strategi yang bisa dilakukan oleh seorang konselor atau guru untuk mengatasi siswa yang mengalami slow learner. Yang pertama yaitu bimbingan bagi anak dengan masalah konsentrasi. Yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengubah cara mengajar dan jumlah materi yang akan diajarkan. Yang kedua, adakan pertemuan dengan siswa. Yang ketiga, bimbing siswa lebih dekat ke proses pengajaran. Yang keempat, berikan dorongan secara langsung dan berulang-ulang. Kemudian yang kelima yaitu utamakan ketekunan perhatian daripada kecepatan menyelesaikan tugas. Yang keenam yaitu ajarkan self-monitoring of attention. Kemudian yang kedua yaitu bimbingan bagi anak dengan masalah daya ingat. Yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, ajarkan menggunakan highlighting atau menggarisbawahi dengan penanda. Yang kedua, perbolehkan menggunakan alat bantu memori. Yang ketiga, biarkan siswa yang mengalami masalah sulit mengingat untuk mengambil tahapan yang lebih kecil dalam pengajaran. Kemudian yang keempat yaitu ajarkan siswa untuk berlatih mengulang dan mengingat. Bimbingan yang dapat diberikan yang ketiga yaitu berupa bimbingan bagi anak dengan masalah kognisi. Yang dapat dilakukan yaitu berikan materi yang dipelajari dalam konteks high meaning. Yang kedua, menunda ujian akhir dan penilaian. Yang ketiga, tempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang tidak pernah gagal. Kemudian yang keempat yaitu bimbingan bagi anak dengan masalah sosial dan emosional. Yang pertama yaitu membuat sistem penghargaan kelas yang dapat diterima dan dapat diakses. Yang kedua yaitu membentuk kesadaran tentang diri dan orang lain. Yang ketiga, mengajarkan sikap positif. Dan yang keempat yaitu minta bantuan. Sekian penjelasan mengenai slow learner dari kelompok 4. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.